Shalom kekasih Kristus, kita dalam menjalani hidup tentunya ingin meraih kesuksesan. Dalam meraih kesuksesan, ada hal yang harus diprioritaskan sehingga hidup yang kita jalani banyak mengalami terobosan dan terobosan. Salam, waktunya mengalami terobosan. Untuk mengalami semuanya ini, mari para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, kita mengutamakan hidup kita untuk mengisinya dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami panjatkan kepadamu, di mana hari ini diberikan kesempatan kembali untuk kami mendengarkan firman-Mu melalui renungan ini. Tuhan, urapi hamba-Mu agar firman yang disampaikan merupakan isi hati-Mu. Tuhan, kami buka hati dan pikiran kami untuk terus diisi dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong, Tuhan pimpin supaya kebenaran firman Tuhan ini tersimpan, tertaruh di tanah hati kami yang baik sehingga mengalami pertumbuhan dan pertumbuhan. Lalu firman tersebut menghasilkan buah untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa agar kami terus senantiasa mengutamakan firman dalam setiap pikiran kehidupan kami, dan setiap apa yang kami katakan adalah firman Tuhan yang menjadi bagian utama, dan ini yang menjadi satu bagian yang penting dalam seluruh kehidupan rohani kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Maka dalam Tuhan bertema mengutamakan firman. Firman Tuhan terdapat dalam Kitab Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikian juga dalam Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Hidup bersama firman Tuhan itu memang luar biasa. Hal ini jelas sangat berbeda, terlebih saat-saat kita dalam menjalani kehidupan yang penuh masalah. Benar, di mana kuasa firman Tuhan sangat terasa di saat kehidupan menghadapi permasalahan, baik itu dalam keluarga, pekerjaan, perusahaan, dan lainnya. Dulu, waktu belum ada firman dalam hidup, ketika ada masalah yang terjadi, mengalami kebingungan, kegelisahan, ketakutan, bahkan rasa putus asa. Tetapi setelah mengenal Tuhan, sekalipun masalah dan persoalan terjadi, hati kita tidak mengalami seperti sebelum mengenal Tuhan. Karena firman Tuhan selalu memberi kekuatan. Maka sangat penting sekali kita mengutamakan firman Tuhan. Bahkan saat kita berdoa dengan mengatakan firman, kita terasa lebih dekat dan intim dengan Tuhan. Jadi penting sekali kita mengutamakan firman, karena firman Tuhan itu hidup dan punya kuasa. Firman Tuhan itu sangat berguna bagi kita dalam menghadapi segala sesuatu, dalam menjalani setiap langkah di dunia yang sulit ini. Dalam menghadapi masalah, ketika memerlukan sebuah jawaban, ketika tidak tahu bagaimana harus bertindak dalam membantu orang lain dan lain-lain, firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab sungguh sangat membantu. Kekasih Kristus, sekalipun dalam kehidupan kita serba kecukupan, tetapi bukan berarti tidak ada perasaan takut, khawatir, sedih, marah, dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan sanggup meneguhkan, memberi kekuatan, penghiburan, ketenangan, bahkan melegakan, sehingga kita tidak perlu berlarut-larut tenggelam dalam suasana ketakutan, kekhawatiran, kesedihan, kemarahan yang sama sekali tidak membawa manfaat. Kasih Kristus, bila hidup kita ingin mengutamakan firman Tuhan, berarti kita dalam menjalani hidup pun harus bijak, yaitu tidak menuruti nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bila hidup kita demikian, firman Tuhan katakan kita berbahagia, bahkan akan mendatangkan hasil. Apalagi kesukaan kita ialah firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Tercatat dalam Mazmur pasal 1 ayat 2. Mengutamakan firman Tuhan merupakan keuntungan bagi kita dalam menjalani kehidupan di dunia yang tidak menentu ini. Selanjutnya, mari kita lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus, dan ini menjadi pedoman bagi hidup kita. Dalam Lukas 1 ayat 28 mengatakan, tetapi ia berkata,
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Kekasih, bila kita ingin mengalami kuasa firman Tuhan, dalam mengutamakan firman Tuhan di hidup kita, bukan hanya mendengarkan saja, melainkan harus disertai dengan merenungkan, melakukan, dan memeliharanya. Memelihara berarti menjaga agar firman itu tetap diam dan tumbuh di dalam kita dan menjadi dasar pijakan bagi kita dalam melakukan segala sesuatu. Mengapa melakukan dan memelihara firman sangat penting? Agar firman Tuhan bertumbuh subur sehingga dapat bekerja untuk menyelidiki hati kita, melindungi diri kita, membantu kita dalam menyelesaikan masalah dan menguatkan serta menopang kita di saat lemah, bahkan mampu menjadi solusi yang luar biasa selama kita mau mendengarkan dan memeliharanya. Untuk melakukan ini, mungkin bagi sebagian orang tidaklah mudah untuk mau mendengarkan, apalagi memelihara firman Tuhan dalam hidup. Karena menganggap aturan-aturan Tuhan menghalangi mereka untuk menikmati kesenangan atau bahkan dianggap menutup kesempatan untuk merasakan bahagia atas apa yang ditawarkan dunia. Kekasih Kristus, dengan mengutamakan firman dalam kehidupan berarti kita membuka diri dan hati untuk diarahkan dan membawa hidup menjadi bahagia. Mari jangan biarkan firman-firman Tuhan jatuh sia-sia di bagian tanah yang keras dan berbatu, karena yang rugi adalah kita sendiri. Mengutamakan firman Tuhan yaitu dengan mendengarkan firman. Sesungguhnya bukan pilihan melainkan keharusan. Dalam Ulangan 11, 27, 28 mengatakan, berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Mengutamakan firman Tuhan, kita harus rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan bila ibadah raya, jangan main HP, dengarkan khotbah dengan sungguh-sungguh. Percayalah, ada berkat yang siap Tuhan curahkan, ada pertolongan, ada jalan keluar dari masalah, ada perlindungan, ada penghiburan, ada kemenangan, dan ada keselamatan bagi setiap orang yang mau mendengarkan. Kekasih Kristus, yang jelas dan pasti selalu ada jawaban dan solusi atas setiap persoalan hidup kita. Jadi, mengutamakan firman Tuhan berarti memelihara dan hidup dengan mengaplikasikan firman-firman Tuhan itu secara nyata dalam segala perbuatan dan pekerjaan kita. Bila demikian, Tuhan telah menyediakan dan memberikan kebahagiaan bagi kita dengan jalan mendengar dan memelihara firman Tuhan. Maka dari itu, mari kita mengutamakan firman Tuhan dalam hidup kita agar kita berbahagia. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa, Tuhan terima kasih buat firman Tuhan yang Kau berikan pada hari ini, di mana kami dapat dibawa untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Tuhan, biarlah dalam seluruh kehidupan kami senantiasa mengutamakan firman-Mu. Terlebih Tuhan, ketika kami berdoa, kami akan terasa mantap ketika hidup kami mengutamakan firman. Sehingga firman itu menguasai seluruh kehidupan hati dan pikiran kami. Tuhan, terima kasih buat firman yang disampaikan pada hari ini. Tuntun kami supaya kami terus diisi dan diisi dengan kebenaran firman-Mu. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.